Gimana jadinya kalau Minhack harus mulai kripto lagi di tahun 2025 dan memulai semuanya dari nol dengan semua pengalaman di market sebelumnya? Minhack gak akan langsung lompat ke dunia trading. Minhack juga gak akan ngejar hype tanpa arah. Yang pertama Minhack pahami adalah satu hal, market kripto itu siklus dan setiap siklus selalu ada peluang dan asal tahu di mana kita harus berdiri. Nah, di saat market lagi drop, Minhack gak langsung gila beli gitu, nggak langsung ya guys. Tapi justru di fase ini Minhack bakal bergerak bukan dengan all in modal, tapi dengan waktu, riset dan konsistensi. Yang Minhack cari adalah project airdrop yang legit. Kenapa airdrop? Karena di market lesu, project serius itu tetap nge-build, user aktif justru dihargai. Resiko finansial relatif kecil, tapi upside-nya bisa besar. Jadi hal pertama kali yang Minhack bakal lakuin adalah ikut project testnet, terus aktif di ekosistem seperti Bridge, Swap, Stake, dan Vote, dan juga fokus ke project dengan venture capital jelas, produk nyata, dan narasi yang kuat seperti Layer 2, AI, modular, RWA, dan lain-lain. Bukan asal ikut, tapi ada rencana gitu. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kalau hasil airdrop sudah ada, Minhack gak bakal langsung hamburkan. Setelah airdrop cair, hal yang paling penting adalah disiplin. Minhack gak langsung all in altcoin, FOMO ke meme coin, atau merasa ini uang gratis gitu loh. Karena mindset itu yang bikin uang itu cepat habis. Yang Minhack lakukan adalah kumpulkan hasil airdrop terlebih dahulu. Nah, baru kalau setelah semuanya terkumpul nih, langkah ketiga, mencicil Bitcoin sebagai pondasi portofolio. Sebagian dari hasil airdrop bakal Minhack alokasikan untuk mencicil Bitcoin. Bukan langsung all in, tapi juga nunggu harga yang paling perfect di mana gitu. Tapi Minhack juga alokasikan itu beberapa persen dari total portofolio dengan tujuan jangka panjang sebagai aset lindung nilai kripto. Jadi paham ya intinya ya? Bitcoin itu bukan langsung bisa cepet kaya, tapi cuman buat pondasi aja. Karena mau sehebat apapun altcoin, di akhir siklus Bitcoin tetap raja likuiditas. Jadi gitu ya, paham ya? Nah, setelah langkah yang ketiga, kita lanjut ke langkah yang keempat. Apa itu? Sisa portofolio tadi aku masukkan ke derivatif trading. Setelah Bitcoin aman, barulah aku gunakan sisa portofolio untuk sesuatu yang lebih agresif. Jadi paham ya, defensif dulu lalu agresif gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus derivatif? Nah, karena yang pertama, bisa profit di market naik maupun turun, dan yang kedua, lebih efisien modal, dan yang ketiga, Minhack sudah punya ilmunya. Tapi juga harus dengan catatan besar, tanpa over leverage, tanpa revenge trading, tanpa all in pada satu posisi. Jadi yang Minhack fokuskan itu risk management, entry berkualitas, dan konsistensi, bukan hero trade. Target Minhack bukan pamer profit besar, tapi ngumpulin profit pelan-pelan, tapi berulang. Nah, setelah profit mulai terkumpul nih, baru kita ke langkah yang kelima, yaitu riset narasi. Baik dari airdrop maupun trading, Minhack gak bakal langsung berhenti. Justru disinilah fase paling penting dimulai. Karena di kripto, uang besar tidak datang dari entry cepat, tapi dari masuk lebih awal ke narasi yang tepat. Jadi paham ya? Lanjut ke langkah yang keenam, Minhack bakal riset narasi koin di masa depan. Jadi Minhack mulai refleksi nih, seperti narasi apa ya yang sekiranya belum ramai tapi sedang dibangun, dan infrastruktur apa yang dibutuhkan di siklus berikutnya. Terus di mana juga smart money mulai masuk diam-diam. Jadi Minhack gak bakal cari koin yang sudah naik 10 kali, tapi koin yang punya alasan untuk naik 10 kali. Dari sini Minhack mulai bangun posisi pelan-pelan masuk sebagai early investor dengan mindset mid sampai long term. Setelah langkah yang keenam tadi, Minhack mulai melakukan langkah yang terakhir. Langkah yang ketujuh atau langkah yang terakhir, kita bangun sistem, bukan sekedar profit tapi sistem gitu. Di titik ini Minhack nggak lagi bergantung pada satu strategi, panik tiap market turun, atau ikut-ikutan tanpa ada rencana sama sekali. Minhack punya sistem, seperti tadi, airdrop sebagai cash flow awal, Bitcoin sebagai proteksi aset dan pondasi, trading sebagai income aktif, dan narasi sebagai growth jangka panjang. Dan tetap ingat satu hal penting, Minhack harus tetap adaptif. Karena kripto bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bisa bertahan dan belajar. Jadi gitu ya, paham ya? Kalau Minhack mulai kripto di tahun 2025, itulah yang bakal Minhack lakuin. Bukan janji cuan instan, tapi bener-bener strategi bertahan dan bertumbuh. Kalau kamu mau konten kripto yang realistis dan bukan halu, subscribe dan pantengin terus Crypto Hack ID. Karena di market yang kejam, ilmu dan strategi adalah aset yang paling mahal. So, sampai jumpa di video selanjutnya.